Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Vivi Rahmanovita, guru PAI. Kali ini kita akan membahas materi bab 6 dari kelas 8 tingkat SMP dengan judul Indahnya Beragama dengan Moderat. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah siswa mampu menjelaskan pemahamannya tentang sikap moderat dan umatan masukan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143 serta hadis terkait. Sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Adapun materi pokok pada bab ini adalah membahas tentang nun mati dan tanwin, mim mati, moderat, umatan wasatan, praktek moderat dalam umat beragama di Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik pertama, yaitu bagaimana membaca hukum bacaan nun mati atau tanwin serta mim mati dalam Al-Quran. Nun mati sering kita kenal dengan huruf nun dengan harkat sukun. Nun mati tidak bisa dibunyikan kecuali diawali dengan huruf lainnya. Sedangkan tanwin adalah harakat double atau sering kita kenal dengan fatain baris 2 di atas, kasratain baris 2 di bawah, dan dhammatain baris 2 di depan. Dalam membaca Al-Quran, ada 4 hukum bacaan jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Hukum bacaan nun mati dan tanwin pertama yang kita bahas adalah izhar. Izhar secara bahasa artinya jelas dan nyata. Sedangkan secara istilah, izhar adalah ketika nun mati atau tanda tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Maka cara bacanya adalah dengan cara terang, jelas, dan tidak boleh berdengung. 6 huruf tersebut disebut dengan huruf izhar. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh di bawah ini. Contoh pertama, ketika nun mati bertemu dengan huruf izhar yaitu ha, maka cara bacanya adalah min haitsu. Min haitsu. Untuk contoh keempat, ketika tanwin dhammatain bertemu dengan huruf izhar yaitu ha, maka cara bacanya salamun hiya. Salamun hiya. Untuk dua contoh tersebut, baik nun mati maupun tanda huruf izharnya harus dibaca dengan terang, jelas, dan tidak boleh berdengung. Hukum bacaan nun mati dan tanwin yang kedua disebut dengan istilah iqlab. Iqlab secara bahasa artinya menukar atau mengganti. Secara istilah artinya adalah apabila ada nun sukun atau nun mati atau tanda tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya adalah menukar bunyi huruf nun mati atau tanwin tersebut menjadi mim. Contohnya terdapat dalam contoh berikut ini. Yang pertama, ketika nun sukun, layum bazanna, layum bazanna. Contoh kedua, mim ba'di, mim ba'di. Untuk tanda tanwin, kiramim bararah, kiramim bararah. Contoh kedua, hillum bihadza, hillum bihadza. Selain menukar, bunyi nun mati atau tanwin menjadi huruf mim juga disertai dengan dengung. Hukum bacaan nun mati dan tanwin yang ketiga adalah ikhfa. Ikhfa sering juga disebut dengan ikhfa hakiki. Arti ikhfa secara bahasa artinya adalah samar-samar. Secara istilah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yang 15, maka cara membacanya adalah dengan samar-samar, panjang, berdengung sebanyak 2 harokah. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut ini. Huruf nun mati pada contoh muntasirin, bunyi huruf nun matinya disembunyikan dan diganti dengan samar-samar huruf ikhfa. Maka cara bacanya adalah muntasirin. Untuk contoh yang kedua, huruf nun matinya disembunyikan dan diganti dengan huruf ikhfa secara samar-samar dengan cara yunfiqun.
yunfiqun. Hukum bacaan nun mati dan tanwin yang keempat adalah idgham. Idgham artinya memasukkan. Idgham terbagi atas dua macam, yaitu idgham bila guna dan idgham bi guna. Idgham bila guna artinya adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunah sebanyak dua huruf, yaitu lam dan ro. Maka cara bacanya adalah bunyi nun mati atau tanwin dimasukkan kepada huruf setelahnya, lam atau ra. Cara bacanya, contoh pertama kita lihat, syaitanir rajim. Syaitanir rajim. Contoh kedua, khairul lak. Khairul lak. La illam. La illam. Dan mirrahim. Mirrahim. Untuk idgham bi gunah artinya adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunah yang empat, yaitu mim, nun, ya, dan waw dalam dua kata atau lafaz, maka cara bacanya adalah suara nun mati atau tanwinnya dimasukkan kepada huruf setelahnya, yaitu huruf idgham bi gunah, dan disertai dengan berdengung. Contohnya adalah yauma izi yasduru. Yauma izi yasduru amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Kita beralih pada hukum mim mati. Hukum mim mati dalam membaca Al-Quran ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang lainnya terbagi atas tiga macam. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua izhar syafawi, dan yang ketiga idgham mimi atau idgham mislain. Ikhfa syafawi adalah ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah samar-samar. Contohnya terdapat dalam contoh berikut. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Yang kedua, izhar syafawi. Apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain dari mim dan ba, maka cara membacanya harus jelas. Contohnya adalah alaihim walahum. Alaihim walahum. Dan yang terakhir, idgham mimi atau mislain, yaitu ketika huruf mim mati bertemu lagi dengan mim, maka cara membacanya adalah dengan berdengung. Contohnya, alaihim muhsadah. Alaihim muhsadah. Agar materi hari ini dipahami dengan baik, marilah anak ibu sering berlatih. Dan untuk latihan pertama, marilah kita mencari hukum bacaan nun mati dan tanwin serta mim mati yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Terima kasih telah mengikuti materi hari ini. Mari membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang benar. Demikian, Assalamualaikum